Mengenai kebijakan dividen. Pertama sekali, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Maria Monica, yang kedua ada Melina Alia Zahira, dan yang ketiga ada Ainaya Utari, dan yang keempat ada saya sendiri, Okta Delima Lumban Toruan. Untuk materi yang pertama, rekan saya akan menjelaskan pada bagian konsep dasar kebijakan dividen. Baik, terima kasih. Pada saat ini kita membahas konsep dasar dari kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah keputusan perusahaan untuk menentukan apakah laba yang diperoleh akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau justru ditahan dan digunakan kembali untuk investasi. Keputusan ini sangat strategis karena mempengaruhi beberapa aspek penting, seperti struktur permodalan, yaitu beberapa besar dana yang berasal dari laba ditahan dibandingkan dari pendanaan luar. Kemudian laba ditahan dibandingkan dari pendanaan luar. Kemudian juga mempengaruhi persepsi investor. Karena pada pola pembagian dividen sering menjadi indikator stabilitas dan kinerja perusahaan. Selain itu, kebijakan dividen dapat mempengaruhi harga saham karena investor biasanya merespon perubahan dividen sebagai sinyal tentang kondisi perusahaan. Dan yang terakhir adalah ketersediaan dana untuk ekspansi, karena laba yang ditahan dapat menjadi sumber pembiayaan internal bagi perusahaan. Jadi, kebijakan dividen bukan hanya tentang membagikan laba, tetapi merupakan keputusan strategis yang berdampak besar pada masa depan perusahaan. Next. Selanjutnya, pada slide ini kita masuk ke Dividend Airlines Theory yang dikemukakan oleh Modigliani dan Miller. Teori ini menyatakan bahwa kebijakan dividen sebenarnya tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Artinya, apakah perusahaan membagikan dividen atau menahan labanya? Menurut MM, nilai perusahaan tetap sama. Hal ini didasarkan pada beberapa asumsi. Yang pertama, tidak ada pajak dan tidak ada biaya. Sehingga investor tidak dirugikan oleh pembelian atau penjualan saham. Yang kedua, informasi antara manajer dan investor dianggap sempurna, sehingga tidak ada ketidakseimbangan informasi. Kemudian mereka juga berasumsi bahwa leverage atau penggunaan uang utang tidak mempengaruhi biaya modal, sehingga pendanaan eksternal atau internal tidak memberikan pendanaan. Dan yang terakhir, MM berpendapat bahwa keputusan investasi harus ditentukan terlebih dahulu. Baru setelah itu perusahaan memutuskan apakah ada sisa dana yang dapat dibayarkan sebagai dividen. Karena itulah dividen dianggap sebagai keputusan residu. Oke, next. Pada slide ini, saya akan membahas bird in the hand theory. Teori ini menjelaskan bahwa investor pada umumnya lebih menyukai dividen dibandingkan capital gain. Alasannya karena dividen dianggap sebagai pendapatan yang sifatnya lebih pasti dan langsung diterima. Sedangkan capital gain sangat bergantung pada pertumbuhan harga saham yang tidak menentu. Menurut teori ini, Menurut teori ini, semakin besar dividen payout yang diberikan perusahaan, maka semakin tinggi pula harga saham secara teoritas. Investor menilai perusahaan yang rutin membagikan dividen sebagai perusahaan yang stabil dan memiliki resiko yang rendah. Karena itulah, teori ini menyatakan bahwa dividen memberi nilai tambah dan pandangan investor. Oke, selanjutnya beralih ke tax preference theory. Berbeda dengan teori sebelumnya. Teori ini menyatakan bahwa investor justru lebih menyukai capital gain daripada dividen. Penyebab utamanya adalah masalah perpajakan. Dividen biasanya dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi dibandingkan capital gain, sehingga investor cenderung menghindari pendapat berupa dividen. Selain itu, pajak atas capital gain bisa ditunda pembayarannya, yaitu hanya akan dibayar ketika saham dijual. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi investor dalam menyusun strategi portofolio agar beban pajak mereka bisa diminimalkan. Jadi, intinya adalah investor lebih memilih pertambahan nilai saham daripada dividen karena alasan efisien pajak. Oke, selanjutnya. Pada slide ini, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan di dividen suatu perusahaan.
Yang pertama adalah kebutuhan pendanaan masa depan. Perusahaan yang membutuhkan dana besar untuk ekspansi biasanya menahan laba daripada membagikan dividen. Faktor kedua yaitu likuiditas perusahaan. Meskipun laba besar, perusahaan tetap membutuhkan dividen, karena dividen hanya bisa dibagikan dalam bentuk kas. Maka likuiditas menjadi faktor penting. Yang ketiga adalah kemampuan perusahaan untuk berutang. Jika perusahaan mudah mendapatkan pinjaman, maka mereka lebih fleksibel untuk tetap bayar dividen meskipun dana internal terbatas. Sebaliknya juga jika sulit berutang, perusahaan cenderung menahan laba. Faktor berikutnya adalah struktur kepemilikan dan kontrol. Pemegang saham mayoritas sering kali memiliki preferensi tertentu terhadap dividen, sehingga dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan. Lalu yang kelima adalah inflasi. Ketika inflasi tinggi, perusahaan membutuhkan lebih banyak dana untuk operasional dan investasi, sehingga dividen bisa dikurangi untuk menjaga kestabilitasan keuangan. Yang keenam ada ketersediaan peluang investasi. Jika perusahaan memiliki banyak proyek dengan potensi keuntungan yang bagus, laba biasanya ditahan untuk membiayai proyek tersebut daripada dibagikan sebagai dividen. Lalu yang terakhir adalah sifat pemegang saham atau yang sering disebut sebagai clientele effect. Ada investor yang lebih menyukai dividen rutin, namun ada juga yang lebih menyukai capital gain. Preferensi kelompok investor ini dapat mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan. Jadi, secara keseluruhan, kebijakan dividen tidak hanya dipengaruhi oleh laba, tetapi juga kondisi keuangan, kesempatan investasi, dan karakteristik pemegangan saham. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk pada reaksi investor terhadap kebijakan dividen. Baik, kita mulai dengan bagaimana investor bereaksi terhadap kebijakan dividen. Pertama, ada information content atau signaling theory. Intinya, perubahan dividen dianggap sebagai sinyal kondisi perusahaan. Jika perusahaan menaikkan dividen, investor menafsirkan bahwa manajemen optimis terhadap masa depan. Sebaliknya, penurunan dividen bisa dianggap sebagai sinyal adanya masalah atau prospek yang melemah. Kedua, ada clientele effect. Investor punya preferensi masing-masing. Ada yang suka dividen tinggi dan rutin, ada yang lebih suka dividen rendah. Karena itu, perusahaan secara alami akan menarik kelompok investor tertentu berdasarkan pola pembagian dividennya. Ketiga, ada free cash flow hypothesis. Menurut teori ini, dividen digunakan untuk mengurangi dana bebas yang bisa saja disalahgunakan manajemen. Dengan membayar dividen, perusahaan membuat penggunaan dana lebih efisien dan lebih diawasi. Selanjutnya yaitu ada kebijakan dividen dalam praktik. Kita masuk ke kebijakan dividen yang umum digunakan di perusahaan. Yang pertama ada dividen tidak stabil. Pada kebijakan ini, dividen bisa berubah mengikuti fluktuasi laba. Cocok untuk perusahaan yang pendapatannya belum konsisten atau masih tidak stabil. Yang kedua, ada target dividen payout ratio. Perusahaan menetapkan rasio dividen tertentu untuk jangka panjang. Jadi, dividen baru naik jika pendapatannya juga benar-benar naik secara stabil. Ketiga, ada regular dan ekstra dividen. Dalam kebijakan ini, perusahaan memberikan dividen biasa secara rutin, namun sesekali menambah dividen ekstra jika laba meningkat signifikan. Jadi, investor tetap mendapat kepastian dividen rutin dan bonus saat laba sedang bagus. Selanjutnya kita masuk pada stok dividen. Stok dividen atau dividen dalam bentuk saham. Dalam stok dividen, perusahaan membagikan tambahan lembaran saham, bukan uang tunai. Dampaknya, total modal perusahaan tidak berubah, yang berubah hanya struktur modalnya. Pembagian saham baru ini membuat jumlah saham beredar bertambah, sehingga harga per lembar biasanya sedikit turun secara proporsional. Perlu kita pahami bahwa investor tidak menerima manfaat ekonomi langsung, hanya tambahan jumlah saham. Mengapa perusahaan memilih stok dividen? Ada beberapa alasan. Yang pertama, menghemat kas.
karena perusahaan tidak mengeluarkan uang tunai. Yang kedua, mendukung ekspansi atau investasi baru karena kas tetap bisa digunakan untuk kebutuhan operasional. Dan yang ketiga, menjaga likuiditas saham sehingga saham lebih aktif diperdagangkan di pasar. Sekian dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke bagian stock split dan reverse split. Pertama itu ada stock split. Jadi stock split itu simple banget. Dalam satu saham dipecah jadi beberapa saham. Tujuannya apa? Supaya harga per lembar saham turun dan lebih terjangkau buat investor. Misalnya harga saham sudah terjual mahal, sampai banyak investor retail nggak bisa beli. Nah, perusahaan bisa ambil tindakan stock split supaya harga per lembarnya turun. Tapi totalnya tetap sama dan efeknya juga menjadi jumlah saham yang dipesan naik, harga per sahamnya juga turun dan likuiditas makin bagus karena orang lebih mudah membelinya. Kebalikannya adalah reserve split. Ini ada beberapa saham digabung jadi satu, biasanya dilakukan ketika harga saham terlalu rendah, bahkan sampai kelihatan murahan atau kurang menarik buat investor institusional. Dengan reserve split ini, jumlah saham beredar berkurang dan harga per lembar naik secara otomatis. Jadi intinya stock split itu dipecah sahamnya, kemudian harganya turun, dan harga lebih terjangkau. Yang kedua ada reverse split, menjadi gabungan saham, dan harganya naik, juga terlihat lebih berkelas dan stabil. Yang kedua ada share buyback, atau pembelian kembali saham. Ini tuh strategi ketika perusahaan menggunakan kelebihan kasnya untuk membeli kembali sahamnya sendiri ke pasar. Kenapa perusahaan mau beli sahamnya sendiri? Ada beberapa alasan. Yang pertama ada kelebihan kas. Perusahaan punya uang lebih tapi nggak ada proyek investasi yang benar-benar menarik. Dan yang kedua ada meningkatkan EPS atau jumlah saham beredar berkurang, otomatis earning per share-nya jadi naik. Yang ketiga ada sinyal kepercayaan diri. Buyback bisa jadi sinyal bahwa manajemen yakin harga saham perusahaan sebenarnya undervalue atau akan naik di masa depan. Dan buyback ini sering dianggap sebagai langkah positif oleh pasar karena menunjukkan perusahaan cukup sehat secara finansial dan percaya diri dengan prospeknya. Next, itu ada kesimpulan. Sebagai penutup, kita bisa simpulkan nih bahwa kebijakan-kebijakan seperti dividen, stock split, reserve split, dan buyback itu adalah bagian penting dari strategi perusahaan untuk mengelola struktur modal dan mempengaruhi persepsi pasar. Nggak ada satu teori atau strategi yang paling benar untuk semua kondisi. Perusahaan harus seimbang. Yang pertama, di satu sisi mempertimbangkan kebutuhan internal seperti investasi dan ekspansi. Yang kedua, di sisi lain tetap memperhatikan preferensi investor. Hal-hal seperti stock split, buyback, atau bahkan pembagian dividen bisa berdampak besar ke harga saham dan respon pasar. Jadi keputusan-keputusan ini harus benar-benar dilihat dari sisi kondisi perusahaan dan kondisi pasarnya juga. Baik, sekian dari presentasi kami dari kelompok 5. Terima kasih.